Emang nyoren ya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sorry. Kali ini Selat Komedi atau Sitkom TV lagi berada di mana yo? Tanda gambar kelihatan ya. Sekarang nih saya lagi sama pelatihnya, yaitu Kak Karyoto dari perguruan Pajajaran Nusantara, Pajajaran Nusantara daerah. Cakung, Jakarta Timur, Waduh, ya jauh nih kita mainnya kemari-mari. perbatasan Bekasi. Perbatasan Bekasi. Ini dari Depok ke Bekasi, dari Depok ke Cakung. Tadi macet, 2 jam kita perjalanan. Alhamdulillah lancar, nggak ada hujan. Ini tadinya minggu lalu kita ya kayak Iya, mau ke sini ya. Mau apa sih? Kalau tujuan kita sebenarnya melestarikan. Jadi mempublikasikan di mana seseorang melestarikan budaya pencaksilatnya. Yang salah satunya adalah Kak Karyoto ini. Kayak misalnya nih, Kak, langsung nih saya nanya nih ya. boleh siap. Kakak selama nih jadi pelatih, bagaimana sih menyusun kayak misalnya apa yang diajarin di dalam pengajaran pencaksilat? Kalau di belajar latihannya kan udah biasa ya Kak. Iya, Di luar pencaksilat itu bagaimana Kak? langsung nih. Langsung. Oke, siap. Jadi gini, pada dasarnya kalau terkait masalah pencaksilat, orang mungkin udah tahu kalau pencaksilat itu adalah salah satunya untuk kita olahraga, bela diri. Bela diri. Adapun kalau bicara secara luas terkait pencaksilat yaitu Silaturahmi. silaturahminya. Nah, sebetulnya sih biasa aja untuk terkait kayak latihan. Pada umumnya sama lah, perguruan-perguruan manapun terkait pengajaran pencaksilat, apalagi sekarang ini sedang booming-boomingnya itu prestasi. Itu ya paling olahraga itu di skala umum. Kebetulan di Cakung ini kita latihan itu 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Ya. Hari apa aja Kak? Pertama Malam Kamis, malam Kamis, hari Sabtu ba'da asar, Sabtu habis asar, hari Minggu jam 2 siang sampai selesai. Minggu jam 2 siang. Ada kegiatan ekstrakurikulernya dari kita sendiri. Tambahan lagi nih Kak Iya. harinya. Jadi setiap malam Jumat kita khusus anak-anak untuk tawasulan. Tawasulan. Jadi di luar kita belajar bela diri dan olahraga, mengenalkan budaya bangsa sendiri, Iya. melestarikan warisan budaya tak benda ini, Wah, sekaligus akhlak dan adab kita aja. wah. Buat yang nggak tahu nih Kak nih, apa sih tawasulan Kak? Tawasulan itu salah satunya kita ya ucapan terima kasih aja sebetulnya kepada ya kita mengagungkan nama-nama Allah, baginda Rasul kita berterima kasih mengirimkan doa untuk para pelatih yang masih hidup, guru yang sudah almarhum beserta seluruh leluhur para pendiri perguruan khususnya Pajajaran. Itu tawasulan. Yang belum ngerti, yang belum tahu, bukannya nyari ilmu ya, bukannya apa namanya? Kalau Nyambat, bukan nih, beda nih. kalau terkait ilmu, saya masih ingat ucapan almarhum guru besar ya, Bapak Tuh Bagus Muhammad Siddiq Sakabrata, guru besar dari Pajajaran sendiri. Beliau selalu berpesan, kalau kita rajin bertawasul, insya Allah perkara ilmu mah bonus dari Allah. Ilmu bonus, yang penting dilakuin dulu.
Jangan nggak ngelakuin minta bonus, waduh kurang ajar namanya gitu. Kitanya istiqomah aja. Istiqomah. Nah terus maksudnya ini belum kejawab nih tadi nih. Kayak misalnya kan ada nih Kak pelatih yang hanya sekedar melatih, kelar pulang cabut. Nah Kakak kegiatannya ini apa seperti itu? Apa ada yang beda? Kalau di Cakung kita mengutamakan bukan hanya sebagai saya pribadi ya, beserta asisten-asisten yang lain. Kita nggak hanya selaku saya seorang pelatih setelah selesai ngajar kita pulang. Kita nggak begitu. Jadi kita masih ada yang namanya kita mengikat secara batin, yaitu dengan rasa kekeluargaan. Kita bisa jadi pelatih, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa juga jadi kakak. Jadi nggak hanya sebagai pengajar, tapi kita harus bisa apa sih yang sebetulnya siswa ini butuhkan gitu. Apakah permasalahan dia di kehidupan keluarganya punya masalah gitu. Jadi kita sebagai pelatih harus bisa mendalami. Biar anak-anak misalnya nih kita ya ada yang broken home. Ada. Alhamdulillah di sini ada yang broken home. Misalkan broken home biar nggak keluar jalur sama kakak. Iya. Nah dikasih nasihat, saran atau bikin dia tenang misalnya gitu ya Kak. Semuanya jadi nggak hanya peran serta seorang pelatih, tapi alhamdulillah melibatkan beberapa orang tua dan alhamdulillah kebetulan saya punya orang tua siswa dan istri pribadi yang membantu dalam hal untuk mengolah anak itu sendiri yang tadinya broken home. Bagaimana caranya kita rangkul supaya mereka tuh ngerti apa sih hidup itu yang harus dijalani. Jadi nggak hidup gitu ya, jadi nggak mereka di rumah, mohon maaf ya, punya masalah, terus disilat, kita kasih beban masalah dengan kalau bahasa sekarang dibully gitu ya. Nah itu di sini insya Allah di sini kita semuanya merangkul, walaupun ya banyak sih dari Cakung pribadi itu karakter muridnya masing-masing. Ada yang kalau bahasa orang Betawi bilang petakilan, kalau orang Sunda bilang edis, ada nggak bisa diatur lah kasarnya gitu kan. Ada yang sifatnya pendiam. Nah yang pendiam ini lah yang bahaya. Justru kita mendingan orang yang ibarat kata apa adanya aja, yang wak-wakan gitu kan ya, daripada pendiam itu justru yang kita nggak tahu kalau kita nggak deketin mereka secara persuasif atau secara dari hati. Nah itu tuh ya. Buat pelatih mengajar pulang tanpa peka bagaimana muridnya atau membanding-bandingkan muridnya. Iya. Jangan, boleh. Ya, rata sama semuanya. Oke. Ya. Ini juga belajar. Sama, saya juga belajar. Tapi lain tarafnya, ya enggak. Tarafnya lain kalau ini udah lampu neon tuh misalnya lampu ayam. Emang. Gue ngomong jangan, itu manggis punya. Nah, terus nih Kak nih, ada berapa murid yang ada di Cakung? Murid di Cakung selama corona nih. Biasanya kan habis. Nah, sekarang selama corona berapa yang bertahan? Murid di Cakung ini alhamdulillah sebelum corona ada kali 50-an ya. Setelah corona alhamdulillah juga nyusut. Kita habis. Jadi alhamdulillah sekarang ada bertahan kurang lebih 21-an. 21. Jadi yang mereka benar-benar masih serius, masih ngelestariin, ya sebetulnya sih kalau pencaksilat ini memang banyak orang gengsi. Benar Kak. Katanya olahraga kampungan. Benar. Itu yang sangat saya sayangkan. Benar sayang. Kebetulan saya di IPSI itu juga sebagai juri ketua lembaga juri silat tradisi. Ya. Jadi bagaimana caranya kita harus menanamkan ke jiwa anak-anak yang sekarang yang notabene ini udah terkontaminasi dengan gadget ya. Nah itu yang bahaya. Makanya kita ya kalau zaman saya dulu saya mencari pelatih. Kalau sekarang
pelatih mencari murid. Itulah hebatnya zaman sekarang. Bener-bener. Makanya jangan sampai nih budaya kita ini, budaya silat, mau Asli silat Indonesia nih ya. mau silat Kasundaan, silat Betawi Betawi. ataupun silat Jawa gitu kan. Itu harus kita sebagai seorang pelatih harus bisa menanamkan bahwa pencak silat kalau bukan kalian yang melestarikan akan hilang. Bener-bener. Sering diklaim. Ya, apalagi besok ini tanggal 12 Desember itu genap 3 tahun. Silat itu warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO, hak punya Indonesia. Oke. Ini yang sebenarnya anak muda itu rada males. Terus biasanya ngapain ikut silat, berantem mah sama aja. Nah itu yang sering tuh, yang kejadian, bukan sebuah kejadian sih, maksudnya mayoritas pola pikir anak muda tuh kayak gitu ya Kak. Iya betul. Nah, padahal mereka nggak tahu prestasi itu bentuknya bangganya kayak apa gitu. Terus tambah lagi padahal mereka nggak tahu saat kita ada di arena, berani nggak one by one, Tuh. jangan tawuran Iya, benar. Gimana Kak, kasih saran Kak Jadi gini. sama anak-anak belum mandi nih. Oke. Jadi kita bicara definisi pencak silatnya itu sendiri. Mungkin kalau orang yang tadi Angga bilang kalau pencak silat itu pukul dan tendang, tawuran gitu kan. Tanpa harus belajar kita udah bisa berantem jago. Sebetulnya bukan itu. Pencak silat itu justru kalau orang yang mendalami pencak silat dia akan mikir 1000 kali Untuk kalau ketemu lawan di luaran. Karena dia pikir begini, kalau dia mukul saya begini, dia begini lebih patah. Akhirnya karena kita biasanya orang yang udah mendalami pencak silat itu akan kebanyakan mikir, malah timbulnya nggak jadi berantem, malah jadi saudara. Nah itu sendiri yang dibilang silaturahmi. bener-bener. Jadi gini loh, Gimana? pendekar sejati itu orang yang takut menghadapi lawan, bukan yang berani menghadapi lawan. Itu pendekar sejati. Jadi kalau kita mau jadi jagoan nggak usah belajar pencak silat, hidup aja di pasar. Ada orang lewat colek, insya Allah jadi preman. Betul. Itu yang belum mandi. Tapi kalau untuk pencak silat sendiri itu karena kan kita lebih condongnya satu melestarikan budaya melalui pertandingan-pertandingan yang oleh IO buat ataupun pemerintah yang buat melalui wadah dari Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. IPSI. Nah, itu singkatnya. Panjangannya yang tadi. Nah, itu kan buat anak muda nih latihan silat. Jangan gua udah tua. Jangan banyak ahnya pokoknya. Datang aja, langsung ke perguruan nih. Betul. Pencak silat Pajajaran Nusantara, daftarin. Saya aja nama umur Kak Karyoto 48 tahun masih belajar. 48 tahun masih belajar. Lah, lu 17 tahun belajar kagak lu? Kagak lu? Dah, mau jadi apa lu? Iya, jadi emang begitu. Jadi sebetulnya kalau untuk kita sendiri pribadi gitu ya, mencintai ya sama sih kalau udah kayak cinta kan gimana gitu, kayak hidup berpasangan itu kan harus dengan rasa cinta. Nah sama pencak silat juga begitu, kita cintai dulu perguruannya, baru semuanya akan didapat. Nah kalau misalkan olahraga biasanya kan ke prestasi. Nah lu yang belum ikut silat udah pernah gigit medali belum? Nah gigit jari lu ntar kalau di Pajajaran Nusantara gigit medali. Terus kalau misalkan seni Kak, kebanyakan orang ada yang gini Kak, plak dung plak dak, wah bocah nari dengan gua nari itu gua bisa, kasih tahu Kak. Jadi gini, pencak silat seni itu kayak gimana? Jadi kalau yang dibilang pencak silat seni itu sebetulnya kan pencak silat seni tradisi itu kan sesuai dengan aliran dari perguruan itu sendiri. Nah, ada aliran Kasundaan, aliran Betawi,
aliran Sunda, ada aliran Sumatera. Nah, Sumatera. kalau kami sendiri adalah alirannya aliran Kesundaan, Kesundaan. yang memiliki itu beberapa kita sebut irama musiknya aja, seperti tepak satu, tepak dua, pak dungdung, paleredan gitu. Nah, dari yang saya sebutkan ini adalah iramanya. Itu dari situ ada gerakan-gerakannya. Seperti tepak tiga, gerakannya itu kita lebih lambat. Oh, tepak tiga lebih lambat. Tepak dua agak cepat. Cekeng dah tuh ya. Tepak paleredan lebih nikmat lagi. Ya intinya gini. Kalau ingin lebih tahu ya masuk ke dalam. Jadi nanti lebih kalau bicara itu kan teori ya. Teori. Kalau praktek itu kan nanti mungkin mengenal sebuah rasa, wirasa, wiraga, dan wirama. Jadi pencaksilat seni itu harus menguasai tiga aspek itu. Lain lagi buat ini kayak tiga aspek di dalam seni. Iya, wiraga, wirasa, dan wirama. Wirama. Wiraga adalah gerakan, wirasa adalah rasa dari gerakan itu sendiri, wirama itu adalah rasa dan gerakan bersatu menyatu dengan irama musik. Iya. Nah, jadi itu seni itu penting ya Kak. Penting. Kayak buat demonstrasi, bukan joget-joget. Ya, TikTok nebah. Dah, elah. Jangan dah. Ya. Lu anak-anak belum mandi main TikTok. Mandi dulu baru main TikTok. Nah, terus nih, ini lagi Kak. Apa namanya? Kayak misalkan Pajajaran Nusantara ini kan di Cakung kan udah berjalan lama ya kayak. Kira-kira nih Kak, ke depannya sarannya nih, tapi bukan buat Pajajaran Nusantaranya, buat nih yang anak-anak yang belum mandi nih Kak nih, bahasa kasarnya, sarannya bagaimana dia ini apa sih namanya, kayak tertarik gitu kan sama silat gitu. Jangan kayak soalnya tuh kita belum silat ada yang takut, ada yang misalkan wah aku dijebugin, ada yang udah lebih ya. Itu kan ada prosesnya kayak. Iya, betul. Prosesnya itu kasih tahu Kak. Jadi gini, Biar dia nggak takut gitu maksudnya. Kita kembali ke pembicaraan yang tadi Angga bilang bahwa Pajajaran Nusantara ini udah lama. Enggak, jadi gini, kami Pajajaran Nusantara ini tanggal 27 Februari besok, 27 Februari besok kita genap usia yang kedua tahun. Kedua tahun Kak. Ya, sebetulnya saya pribadi ini adalah ya kalau mau dibilang anak ataupun pengembangan dari Pajajaran Nasional. Sebelumnya berarti ya, dari sebelumnya. Jadi sebelumnya kami adalah di Pajajaran Nasional dan kami sekarang berubah bendera menjadi Pajajaran Nusantara itu. Kita tetap kesakralan semuanya ada di Pajajaran Nasional. Guru besar kami pun adanya di Pajajaran Nasional. Semua leluhur perguruan dan kesakralan kami adanya adalah di Pajajaran Nasional. Terkait Pajajaran Nusantara adalah kita mengembangkan, dalam arti kata kita ingin menambah wawasan dengan bernusantara, semoga bisa ke seluruh pelosok penjuru Indonesia. Amin. Dan terkait untuk bahasa jegug-jegugan seperti itu, kalau kita ada yang namanya ujian kenaikan tingkat atau apa tuh singkatannya Kak? Ya, ujian kenaikan tingkat atau ujian kenaikan sabuk disingkat UKT. Oh, gitu kan? Itu apa tuh Pak? Nah, jadi setiap siswa kalau di kami di Pajajaran itu per 6 bulan kami melaksanakan ujian kenaikan siswa, yaitu ujian kenaikan tingkat atau UKT. Jadi naik sabuk gitu ya? Naik sabuk. Jadi di situ ada jenjang. Yang baru untuk menjadi anggota. Dan yang anggota untuk jenjang menjadi seorang kader. Jadi di situ kita tetap ada ujian apa yang sudah dipelajari, seperti olahraga, seperti gerak jurus sakral kami, seperti ada istilah kata atlet, itu kalau di kami bilang adalah sparring partner. Ya, jadi di situ nanti teknik-teknik yang telah diajarkan oleh seorang pelatih dipergunakan di dalam
sparring di ujian itu Di sendiri. ujian itu sendiri. Adapun ya untuk fisik sendiri ya paling kalau mereka salah kita kasih push up, kasih hukuman yang nggak terlalu berat sih. Ya Kak, terima kasih banyak nih Kak ya, udah ngasih pengetahuan, terus saran, motivasi yang paling penting, terus sudah gitu kita semua silat komedi itu bukannya silat beliau kita itu hanya istilah aja, kita mau melestarikan budaya gimana perguruan-perguruan masih melestarikan budaya, tentunya pelatihnya sama ya. Kalau ini buat yang di daerah Cakung atau Jakarta sekitarnya bisa langsung datang ya, gabung ke sini ya, langsung gabung betah pasti mau di rumah ya. Contohnya nih ke Cangkring, lihat di sini ya, kita dulu ya, jangan buang muka, jangan itu dulu ya. Nah gitu nih, udah beranjak nih, nggak mau pulang dia. Sebelumnya sebelumnya lagi terima kasih buat Kak Karyoto yang sudah menyempatkan waktunya buat kita konten di sini, dan juga udah apa ya, repotin udah makan, udah pulang aja mana ya Biasa. Udah biasa ya. Kalau di Canggung ini kita menerapkannya ada rasa kekeluargaan. nah Siapapun tanpa terkecuali agama apapun, budaya apapun, suku apapun, selama mereka masih mau melestarikan budaya pencaksilat adalah keluarga kami. Dari perguruan apapun. Dan malah infonya Karyoto ini sering sekali ngobatin dari perguruan-perguruan lain ya. Itulah kelebihannya ya, jadi Amanah, aja kasih amanah aja. kita kan juga berjanji orang yang takdir aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.